dapat istimewa harus berhukum rasio itu berpengaruh. Nah ini makanya akan saya jelaskan nanti. Lanjut Pak. Nah, ini Permendikbud tentang instrumen pemantauan dan evaluasi mutu perguruan tinggi untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme otomasi. Jadi saya sampaikan nanti secara langsung otomatis nilai Bapak nanti tidak lagi data asesor resmi yang bikin repot itu. Repot kan asesor itu repot kan asesor rumah makan, penginapan, nganterin kembali ke ini sih bertegangan. Ini itu izinan bagi ketua satu. Terus sudah umum Pak, begitu umum di mana-mana, termasuk mobil Pak, yang negeri. Waduh, kalau tak asesor, pakai mobil apa? Dijemput lagi. Aki-aki. Nggak cukup mobil Avanza, Innova, kecil. Apa mobilnya? Hotel berbintang nggak? Kita 7,5. Wah, luar biasa kan? Repot. Nanti tidak. Tapi ada catatan. Nanti saya jelaskan. Catatannya. Usia nanti kan prodi itu 5 tahun sama. Untuk prodi persiapan hari ini lulus agar nilainya unggul ataupun baik sekali atau baik 5 tahun ke depan untuk prodi. 8 tahun ke depan untuk institusi. Dari kelas 15 instrumen aja berada. Ya, usia sama 5 dan 8. Lanjut. Nah, di sini tentunya dalam konteks ini perlu adanya penguatan SPFI dan SPFP. Standar penjagaan mutu internal berpemantau. Oleh saya di sini harus perhatian yang serius. Ketika prodi ataupun wakil dekan submit ataupun upload tentang dokumen yang diperlukan dalam instrumen itu kalau bisa akan sepengetahuan SPI supaya saya tahu membaca. Jadi SPI harus paham segala instrumen itu bukan. Tentunya SPI akan berkoordinasi dengan SPI. Penjamin itu eksternal. Nah, nanti bisa melalui asesor budget. Itu yang dimaksud. Jadi budget itu nanti keterlibatan boleh Bapak undang untuk mencari tahu, untuk mengevaluasi tentang dokumen itu dengan tidak bagus atau tidak. Kemudian bagus atau tidak. Nah, itu antara SPI dan SPI. Koordinasi. Dalam rangka penjabarkan tentang berapa instrumen yang diperlukan. Banyak kan 15 hari yang tadi ini semua. Lanjut. Oke, nah ini melakukan pemantauan secara internal. Oke, sudah lanjut. Nah, apa saja instrumen pemutu? Lanjut. Pak. Terus naik. Apa tinggal dilihat dibaca, inilah instrumen yang 15 itu dari nomor 1 sampai 15 dalam peraturan Bank PTN nomor 5 tahun 2024 dijelaskan tentang ini. Tentang ini. Yang pertama, ini tentang prosentase mahasiswa baru. Setiap tahun tidak kurang
turunnya 20%. Tidak lebih 20%. Nah, turunnya. Penurunan rekrutmen mahasiswa baru tiap tahun tidak boleh turun lebih dari 20%. Nah, ini harus cakap nih Pak. Dalam rekrut mahasiswa. Pas sampai itu, wah, pas kejol, terus bagus. Jadi yang standar yang cakap ataupun yang sifatnya apa ya stabil, tidak begini. Nah, makanya kalau memang tidak kurang dari 20%, berarti kalau kita merenung tahun ini misalkan ini 100 minimal mahasiswa. Ke depan boleh Bapak turun sampai misalkan 80 ribu. Itu masih stabil. Maka masih kurang dari 20%. Nah, ini bayar, catat. Ya sebetulnya sih naik 5 bagus. Itu PS1, PS2, PS3, bagus jadi dipakai. Ada perubahan, meningkat. Tapi modal dari aplikasi diharapkan tidak kurang dari lebih dari 20%. Nah ini, ya. Satu aja, boleh nanti sambil dialog Pak. Kita sampai aja ya. Nah, yang satu yang kedua, ini kan SKI ya, SKI sama 2%. Baik SKI, universitas, institut 2%, sama 2%. Yang kedua, ini terkait dengan dosen homes. Saya pikir Bapak Ibu sudah tahu mengelola prodi tidak kurang dari 5. Betul. Nah, ini kan sini ada dari kan dosen homesnya itu ada 5 orang lama. Lebih Pak bagus untuk menjaga mengantisipasi. Sebab kadang-kadang ada Pak di perguruan tinggi lain dosen pindah. Gara-gara salah pindah, jauh. Terjadi kan? Jadi pindah aja ibu-ibu pindah. Tapi apa nggak ada salah? Saat kita luar Jawa, ibu Baskin, kan dia, itu ada orang, buat aus. Tapi kan nggak berarti itu. Soalnya pindah, tinggal di seluruh Pak. Nah, hilang. Ya, antisipasi. Betul. 5, 6. Jadi berarti rekrutmen dosen sebaiknya memang dahulukan dulu melihat komposisinya ini yang sesuai dengan prodinya. Sebaiknya tidak sebaiknya. Kumapa tua. Itu yang pertama, yang kedua. Lalu apa boleh dosen tidak tetap ikut minggu dosen yang di luar ini bahkan harus berapa saya harus. Nah, cuman harus ada aturannya tidak kurang dari 40, tidak lebih dari 40%. 40% itu 10%. Yang ketiga, berarti nggak apa ya? keterlibatan dosen tidak tetap. Masih ini kan status gitu ya. Karena dalam kurikulum itu ada mata kuliah lain, ada mata kuliah standar nasional, Pancasila, bahasa Indonesia, warga negaraan wajib hukumnya harus ada pada pasti itu menggunakan dosen di luar dunia. Ada dosen yang ahli bahasa Indonesia, dosen yang ahli wisata kewarganegaraan, dosen yang ahli fikih, apakah dia siap untuk membuat tentang kurikulum ramuan dari itu harus. Memang kurikulum yang bagus mestinya kurikulum yang berubah 4 tahun sekali. Ini yang saya sampaikan, saya akan sampaikan nanti. Nanti ada program RPR depan.
Ini ide yang bagus ya. Saya akan sampaikan ke pusat gitu. Tapi nanti ini 40%, tidak lebih dari 40% dari jumlah dosen rasio. Boleh digunakan. Ya. Berikutnya, yaitu tentang nomor 4 masih ada. Nah, yang 4 itu adalah tentang jumlah mahasiswa aktif, jumlah dengan dosen. Nah ini Pak, jadi Bapak Ibu Parpolri, jumlah dosen aktif tidak boleh lebih dari 40%. Tapi bagaimana? Kita harus proaktif. Jangan sampai ada mahasiswa yang mendok. Yang disebut dengan DO atau super DO. Kita bisa melihat nanti. Kita kan mengetahui bahwa kewajiban mahasiswa kita bisa hanya mencapai 8 semester misalkan ya. Itu target kita harus sampai. Dan masa DO sampai 14 semester kan gitu. Mahasiswa dia plus 7 tahun diantar. Misalnya tidak kami rahmat itu semuanya sudah waktu. Ya sudah 6 tahun. Tidak ada kabar. Meninggal. Peninggalan. Tidak pernah datang. Dia sudah studi 6 tahun. Masa dia sudah habis. Nah ini. Jadi kita harus mencari tahu. Kenapa? Kalau dibiarkan berarti mereka masih tercatat sebagai mahasiswa aktif. Tidak boleh lebih dari 40% dari jumlah mahasiswa. Nanti kita untuk aplikasi institusi turun nilai nanti gara-gara instrumen ini. Nah, ini merupakan kerja kita nih para ketua prodi, ya sekretaris untuk memantau tentang mahasiswa. Ini mahasiswa mana ya? Pas dilihat, ini mahasiswa Cidahu nih. Terus waduh jauh banget. Mungkin ada. Mungkin ada. Bingung kemana otaknya. Lebih baik kalau dia tidak melanjutkan, buat surat keterangan cuti. Lebih aman. Satu keamanannya bagi mahasiswa bisa memperpanjang masa studinya. Keamanan kita tidak akan berpengaruh terhadap polisi. Kecuali yang tanpa kabar kita coret aja udah. Masih tidak aktif. Aman. Kita seperti ke depan ini. Hal ini nanti kalau tidak dilakukan ada tanda merah dalam instrumen. Karena ada beberapa mahasiswa yang dipandang tidak aktif, tapi tidak jelas ketidakaktifan merah pada benar terbukti. Ini dampak dari regulasi yang mudah-mudahan sudah terjadi. Amin. Lanjut. Nah ini persentase nomor 5 ya tentang penurunan lulusan. Nah itu sama. Ya. Penurunan lulusan juga tidak lebih dari 20%. Yang dok itu sama dengan atas ya. Sampai ini juga yang penurunan kelulusan masih banyak Pak. Usahakan ini kita dipacu mahasiswa itu untuk segera menyelesaikan studi. Dengan bagaimana caranya? Nah itu tentunya kaitan mungkin dengan studi atau dengan skripsi. Ya, tapi ada beberapa tawaran dari beberapa perguruan tinggi. Pak boleh nggak ya misalkan ini masa akhir studi mahasiswa dengan jurnal? Boleh kan?
UIN Bandung sudah memperlakukan S1, S2 dengan jurnal. Namun S3 yang belum bahkan ada lagi juga ini di KN2 ini sudah memperlakukan tentang ini pengabdian masyarakat dianggap itu telah menyelesaikan studi S1 tapi memiliki sebuah karya pengabdian. Nah, itu yang belum diberlakukan di propertis, di propertis di Kementerian Agama umum sudah salah satunya di IPB IPB sudah melakukan makanya banyak yang selesai tepat waktu. Nah, masalah. Nah, saya akan catat dulu usulan-usulan yang bisa membawa kemanfaatan bagi seluruh perguruan tinggi supaya eksis program ini terus tumbuh dan berkembang jalan yang terbaik. Memang banyak kita kadang-kadang mahasiswa malas itu membuat sih, malas membuat dissertasi, sedikit sama bukan swasta, ini sama. Padahal ada beasiswa, tapi dia membiarkan. Tapi gimana sih? Saya juga nggak tahu. Ya, Pak Sempit ya Pak. Ya, lanjut. Yang nomor 6 ya. Nah, itu tentang semua program studi 100% aktif terakreditasi. Nah, ini sudah kan dari lapor ini sudah dinilainya dengan baik, hal yang baik sekali. Tapi mereka yang perlu juga. Mudah-mudahan kita depan ya kita mendapatkan yang unggul. Yang kalau mendapatkan unggul, tetapi asesor tidak perlu lagi hadir ke sini. Tidak perlu lagi. Asesor hanya hak menilai secara mereka melalui aplikasi yang dikirim oleh Bank dinilai hasilnya langsung. Kecuali prodi-prodi yang nilainya masih baik sekali. Jadi asesor masih turun ke sini hadir mengevaluasi. Nah, ini juga cukup ya maka ini instrumen ini dan yang mau servisi ya semuanya. Kita mungkin nggak bisa biarkan ya setiap tahun harus dipantau. Ya, dipantau, karena kan dilihat ini jenjang per tahun selama 5 tahun ini. Lanjut, nomor 7, jumlah DB sekurang-kurangnya 2, tapi ini adalah untuk program dokter. Kalau di PAI ke depan akan dibuka program dokter, yang mudah-mudahan para dosen di sini ya ada yang sudah profesor guru besar. Amin. Mungkin Pak Ketua atau Wakil Ketua yang lebih banyak yang akan dilakukan tapi ini kesempatan. Mungkin setelah selesai nanti rektor kepala. Memang sekarang guru besar cukup berat Pak. Ada regulasi di antaranya itu harus rektor kepala 4 cek. Itu 4 cek. Dulu nggak demikian. Waktu saya mengajukan guru besar tahun 2020 ke sekarang ini previsional kita tidak siapa dan bukan. Golongan yang kepala 4 masih bisa dengan catatan jurnal. Jadi jurnalnya tentu lebih banyak yang kepala 4. Kalau saya kemarin waktu 2020 itu rektor kepala 4 cek. Saya nggak bisa banyak, cuma 2 jurnal fokus Q31, Q21. Sinta 21, Sinta 3. Ya. Langsung beres ACC. Tunggu turun berapa? 1 hari ini bisa turun besar sekali.
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. S1 saya sekalian, kan saya di S3 nggak ada urusan. Karena memang basic dari fakultas syariah kan. S2 saya masuk ke Unpad, itu ilmu sosial. S3 masuk ke Unpad ilmu sosial. Kan ini ya. S2 S3 nya saya ajukan guru besar, lolos. Nah, kesimpulan berarti untuk guru besar itu jenjang S2, S3 harus begini. Serius? Tidak boleh tidak. Itu yang termasuk dinilai. Tentang ini mulai daripada jenjang S1, S2, S3-nya sampai kepada jurnalnya, Pak. Ini udah nyambung dengan jurnalnya, dengan keahlian dokter ini. Oh, nyambung Pak sih. Ini kalau nanti kita lihat, saya khawatir ya, terkena regulasi yang tidak sesuai dengan aturan dan jurnal. Itu lebih bagus ya. Mudah-mudahan itu kan kalau dia apa ya, semuanya yang punya udah aman. S2, S1, S2, S3, kita yang mudah kalau satu cukup satu kementerian Pak. Sekarang itu saya buat Kementerian Agama dulu lolos diuji oleh tim besar, berapa orang, berapa profesor lolos masuk ke DITI Kementerian Kemdikbud itu 3 orang penguji lolos baru turun ke SK. Lama masa kemarin saya sampai 2 tahun menunggu karena menunggu. Nah, tapi yang saya tahu ya cukup 1 kementerian dan sudah regulasinya. Nah, ini kesempatan ya untuk Bapak dan Ibu yang mengurus itu ke depan, misalkan kenaikan pangkat UGB ya. Selanjutnya, persentase tentang dosen tetap yang memiliki jabatan akademik ini seperti ini. Ini pun perlu perhatian juga ini. Dosen dari rektor kepala ya sebelumnya atau sergos sama pengakuan ini, makanya saya ingin sangat concern terhadap ini siapa Pak. Dia ini menambah kekuatan sesuai ini nanti ke depan. Kalau sudah punya SK tentang sebagai dosen tetap itu aman. Ya, dari jumlah rasio mahasiswa itu. Nah, itu yang perlu memang kita terus lakukan. Cuma persoalannya itu memang kan kebijakannya sekarang belum yang terkait digunakan untuk membuat rekomendasi yang sebaik memang oleh pusat. Ini yang bahan bagi saya untuk apa namanya memberikan curhatan kepada mereka. Oke, insya Allah mudah. Nah, kemudian kelulusan tepat waktu ini, tepat waktu dengan kurikulum itu dalam 3 tahun terakhir kita sama ya, yang usahakan jangan sampai lebih 5 tahun. Itu supaya tidak kurang dari setiap dapatnya dari saya 30 ya, 3%. Yang tepat waktu itu tidak lebih 5 tahun dari jumlah total mahasiswa. Oke. Kemudian berikutnya, itu yang berikutnya ini kelulusan tepat 2 kali waktu untuk kurikulum yang untuk 3 angkatan bersamaan. Nah, ini yang ke-11 itu persentase kelulusan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional ini Pak. Saya nggak tahu sudah berapa banyak prestasi mahasiswa. Ada yang internasional, ada yang internasional. Wah, itu bisa kan? Masuk kategori internasional. Ya, nah apalagi nanti ada internasional ada ya. Membuat pidato, misalkan atau karate itu prestasi yang dimiliki oleh nasional maupun internasional. Nah, ini barangkali ini Pak Ketua. Ingin bangun sekarang boleh Pak membolehkan kita kerjasama atau kolaborasi tentang PKL misalnya.
yang karakter internasional. Bisa. Ini Mas dan Bapak, misalnya ini untuk menjawab ini loh Pak, untuk menjawab ini ya, yang internasional nih, itu sekitar berapa persen nih? 3% ya? Nah, 20%. Untuk menjawab mahasiswa yang memiliki prestasi internasional itu melakukan kerjasama dengan Malaysia melalui perlombaan, misalnya membuat pidato aktivitas internasional dan bahasa Thailand. Thailand. Bahasa Thailand. apa yang punya sertifikat di-scan, bukti foto di sana. Banyak yang berkolaborasi dengan pribadi. Bapak boleh nanti mengirimkan mahasiswa untuk melakukan misalkan PKL atau PPL atau KKL bersama dengan mahasiswa kulit. Saya akan masukkan kepada kolaborasi dengan internasional. Dan itu sudah jauh dibolehkan. Tapi memang catatannya bayar sendiri. Dan sendiri. Memang kolaborasi swasta negeri juga itu menawarkan mahasiswa bayar sendiri. Iya, pasti. Dia juga bayar. Mana kolaborasi itu banyak swasta. Nah itu nggak ada untuk studi internasional. Itu penawaran ya kalau mahasiswa. Yang dulu dosen ikut nanti bisa nggak apa-apa. Dalam rangka kita untuk keterlibatan dosen, misalnya, tapi bayar sendiri. Dari beli. Dari main ya. Silakan aja ke Malaysia, ke Jepang. Kan Jepang, Malaysia, Mesir, Tokyo, Inggris Pak. 5 negara. KKN internasional. Ini ya, diantaranya prosentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam prestasi mahasiswa tingkat internasional. Kalau ada, luar biasa. Persentase lulusan apa itu ya, lapangan kerja. Satu ke depan tidak kurang dari 2 juta. Ini banyak ya. Dan ini alumni di sini banyak yang dari dulu. Wah, itu yang bupati, dari camat, kepala desa, atau pengusaha, atau mungkin hakim, panitera. Nah itu kalau bisa minta surat keterangan. Surat keterangan bekerja di sebuah lembaga. Akor yang sudah ini masuk. Itu yang menjadi evaluasi bagi asesor bahwa ini betul mahasiswa ada sekian persen yang sudah menjadi ada keterlibatan di lapangan. Nah, caranya tapi ini ke depan. Jadi instrumen itu nanti asesor akan melihat kepada apa yang sudah diatur di instrumen ini. Yang mulai berapa? Januari sudah kembali 15 Februari. Mau tidak mau harus lakukan. Oke. Kemudian yang berikutnya 13 ini data presentase tentang penguatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk jurnal. Saya ingin tanya nih Pak, ini berapa jurnal? Kita udah ada 3 dan ada Cinta 5 semua. Ini baik kan Pak? Cinta 4. Berproses. Cinta 3. Cinta 2. Cinta 4. Nah, untuk meningkatkan tingkat Cinta 5 dan Cinta 4 proses. Apa di antaranya? Di antaranya kita mempublish artikel dosen sini baik atau jurnal ini mempublish artikel tulisan di luar perguruan tinggi.
Prosentasenya kalau bisa 30-70. 30% kita, 70. Dan upayakan untuk menggalang kerjasama dengan jurnal yang lain, itu jurnal yang reputasi lebih tinggi dari kita. Kamu saja cuma kenapa? Berpengaruh terhadap reviewer. Reviewernya pasti kalau yang punya jurnal 4 dengan 5 dengan 4 itu pasti ada reviewer yang tingkat cintanya cinta 3 ke 2. Itu yang akan cepat menaik peringkat ke cinta berikutnya. Itu berpengaruh Pak. Reviewer. Saya kebetulan reviewer tingkat internasional Scopus. Tapi dalam startup di sosial siapa kan begadang ini kan bimbingan kapital yang dari Inggris, dari India kan tahu ya yang ahli sosiologi Indonesia ya saya kalau dipilih oleh misalkan oleh reviewer yang sudah publish di jurnal internasional Scopus misalkan dibuat itu akan menambah kekuatan kepada jurnal yang mengajukan. Alhamdulillah saya ini tahun 2023 ini sudah publish I2 jurnal internasional. Kalau yang ini dibayar gimana? Kalau yang jurnal I2 dibayar 12 juta habis. Kedua 24 juta gimana? Tapi IPP 50 loh. IPP 50 juta. Loh, tidak IPP sih. Karena 20 juta. Masya Allah, luar biasa. Saya 12 juta, tapi nggak beruntung. Dua, karena saya kan jurnal tentang wakaf, produktif, dan penyelenggaraan haji Jawa Barat. Sumpah itu Pak. Fokus. Itu yang mereka juga bertingkat internasional. Ya, berbasis riset. Tapi riset itu semua. Karena yang paling bagus itu jurnalnya berbasis riset. Itu yang sangat diperhatikan oleh pilot saat ini. Pasti bagus begini. Ini, ya. Ini berikutnya, ajarnya. Kita dua ini. Ya, ditanya. Oke. Kemudian pertanyaan ke-14, kepesertaan mahasiswa yang eligible yang mengikuti MBKM kemudian dasar PS. MBKM mungkin udah ganti lagi kali ya. Mudah-mudahan Belajar Merdeka Kampus Merdeka ya. Ubah lagi. Iya, Sekarang di sekolah aja Full. namanya div kurikulum. Div kurikulum div. Iya, dik. ada kurikulum yang dijalankan di luar kampus. Ya, mereka kan luar kampus. Kita dalam rangka itu menciptakan skill, keterampilan mahasiswa dalam menjabarkan kurikulum di luar di lapangan. Ini kalau kalian praktek ada, kalau praktek ekonomi Islam misalkan di DI, ya. Itu salah satu yang mereka yang magang, bisa magang. Nah, ini juga salah satu yang didukung terhadap instrumen ini. Ya. Instrumen ini adalah apa yang berkait dengan PKI. Ini kan program apa nanti? Tidak tahu saya ini. Lanjut apa enggak nih? Lanjut apa enggak nih? Merdeka. 3 full. 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 Saya nggak tahu nih menteri yang baru sekarang apakah akan dipertahankan. Bukan itu pendidikan dasar, beda. Susumanten Bojonegoro itu. Saya nggak tahu. Pendidikan tinggi. Makanya saya mau audiensi lagi sedang menunggu, jangan lalu. Saya sejak malam menunggu pemberitahu